Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa lahu nusalli wa nasjud wa ilaihi nas'a wa nakhfis narju rahmatahu wa nakhsha 'adzabah. Inna 'adzabahul jidda bil kuffari mulhaq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة وناصح الأمة وتركنا على محجة البيداء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan kepada bapak dan ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama, para alim ulama, bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada subuh hari ini kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan terutama pada subuh hari ini. Tidak mungkin seseorang hamba akan bisa datang ke rumah Allah kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat akan kasih sayangnya Allah, bahwa Allah itu mengetahui kita adalah hamba yang banyak dosa. Allah mengetahui setiap maksiat yang kita kerjakan. Allah mengetahui setiap dosa yang pernah kita kerjakan. Tetapi ia masih mengizinkan kita untuk datang subuh ini ke rumahnya. Itu pertanda akan kasih sayang Allah, dan kita adalah hamba pilihan yang dipilih oleh Allah untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah pada subuh hari ini. Maka inilah nikmat terbesar yang Allah berikan, dan syukuri. Maka insya Allah sampai menjelang wafat kita datang, kita akan tetap bisa beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insyaallah kita akan melihat bagaimana menghadapi akan zaman fitnah, karena kita lah berada di akhir zaman hari ini. Kalau kita melihat akan apa itu fitnah, apa itu fitnah Bapak dan Ibu? Dalam bahasa Arabnya fitnatun. Apa arti fitnah? Fitnah itu berarti ibtida' wa imtiha, ujian atau tes bagaimana memisahkan yang baik-baik, memisahkan yang buruk-buruk sehingga tinggal yang baik-baiknya. Dan kalimat fitnah ini biasa dipakai oleh orang Arab ketika memisahkan logam-logam yang ada di emas sehingga tinggal emas murninya. Jadi memisahkan yang tidak baik itu sehingga tinggal yang baiknya. Maka itu diantara makna fitnah itu sendiri. Jadi kita mesti mengetahui terlebih dahulu akan maknanya. Apa itu fitnah? Ternyata fitnah itu ketika diemas orang Arab dicelupkan itu ameh,
katikolah dicelupkan tangga itu semua logam-logam yang bukan emas, maka tinggal emas murninya. Bukankah manusia juga seperti itu? Bukankah kita hamba-hamba Allah juga nanti akan seperti itu? Ketika mengikis akan dosa yang pernah kita kerjakan, kita akan dicelupkan oleh Allah ke neraka terlebih dahulu. Ketika dicelupkan, maka hilang yang buruk, tinggal yang baik. Itulah yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kita tidak meminta. Kalau dapat jangan pakai transit, kita dahulu ke neraka. Kok dapat langsung ke surga saja. Tapi kan itu gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 51 ayat 13 sampai 14. Yaumahum 'alan nari yuftanun zuku fitnatakum. Rasakan akan azabku kata Allah. Bahasanya disebut dengan fitnah. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau kita melihat apakah azab yang paling ringan Allah berikan nanti ketika kita berada dalam neraka yang disiapkan oleh Allah? Apa azab yang paling ringan? Apa azab paling ringan kira-kira Bapak dan Ibu? Azab yang paling ringan itu kanlah digambarkan, bahkan orang-orang Yahudi pun dahululah mengatakan, kata orang-orang Yahudi mengatakan, biarlah masuk neraka paling agak sehari atau 2 hari saja. Itu tergambar dalam Quran surat kedua ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Maka Allah jawab ketika mereka berkata, engkau menganggap masuk neraka cuma dalam bilangan hari yang sedikit, sehari, 2 hari, 3 hari, maka rasakan, cubalah kata Allah, yang 1 hari itu 1000 tahun ketika berada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana azab yang paling ringan itu ya Allah? Dalam Quran surat yang keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya segala mereka kafar. Makna kafar di situ Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar orang kafir saja. Kafar di situ bukan hanya sekedar non muslim saja, tapi kafar di situ termasuk orang-orang Islam yang mendustai akan perintah-perintah Allah atau mengingkari akan perintah-perintah Allah. Apa kata Allah? Bi ayatina sawfa nuslihim naran kullaman nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab, kata Allah. Bahwa azab yang paling ringan aku berikan kepada orang-orang kafir, bahwa azab yang aku berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada perintahku, mereka akan dicelupkan ke dalam neraka. Ketika dicelupkan, hancur semua badannya, kata Allah. Diangkat mereka ke atas, baddalnahum juludan gairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, kata Allah. Lahelo utuh waktu dia teh dicelupkan ke dalam balik. Hancur diangkat katih utuh balik. Model itu azab yang diberikan oleh Allah. Itu yang paling ringan kata Allah dalam Quran mengatakan liyazukul azab, rasakan kata Allah. Jadi fitnah itu kalau kita melihat sebenarnya bahwa makna di antara fitnah itu salah satunya bagaimana memisahkan yang buruk sehingga tinggal yang baik-baiknya, yang fitnah. Di antara makna fitnah. Kemudian setelah daripada itu, sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika kita dilahirkan di dunia Allah, kita telah membawa fitnah untuk kehidupan kita ke depan. Jadi lihat Bapak dan Ibu, ketika awak diciptakan, dahululah pernah disampaikan, kita diciptakan dari yang baik, ada yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada fujur, keburukan, ada takwa, kebaikan. Sehingga kadang yang keburukan-keburukan itulah kata Allah, yang mana keburukan itulah yang akan menjadi fitnah ketika kita berada dalam kehidupan nantinya. Itu gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya model itu, pertanyaan kepada kita yang muncul, kenapa Allah menciptakan keburukan dalam hidup manusia? Cuba awak pikirkan. Awak tu kan diciptakan ada baik, ada buruk dalam diri. Untuk apa Allah ciptakan yang buruk-buruk tadi?
Bakut ndak yang elok saja Allah ciptakan dalam diri manusia? Kenapa mesti ada yang buruk Allah ciptakan? Kenapa ketika ada takwa, ada fujur? Ketika ada kebaikan, ada keburukan. Untuk apa Allah menciptakan yang buruk itu? Maka Allah menjawab sederhana. Diciptakan keburukan itu supaya kita bisa mengeluarkan yang baik dalam diri kita. Coba contoh Bapak dan Ibu. Kalau jujur, apa lawannya Bapak dan Ibu? Bohong, dusta. Kalau kini kau sabar, marah. Kalau sombong, tawadu. Kenapa Allah ciptakan yang buruk tadi? Kenapa Allah ciptakan marah? Allah menciptakan marah supaya kita bisa untuk sabar kepada Allah. Allah menciptakan kini kesombongan. Ketika kita lihat kesombongan, Allah meminta munculkan tawadu dalam dirimu, kata Allah. Ketika Allah meminta dalam artian kepada manusia, kita lihat orang-orang di sekitar kita misalkan. Banyak dan marah-marah, hatinya pembangih, banyak pemarah kawa. Berarti di saat itu Allah menyuruh munculkan sabarmu kepada Allah. Itu maknanya, maka ambil pelajaran dari itu. Jadi Allah menciptakan yang buruk itu untuk apa? Supaya yang baik itu muncul dalam diri. Makanya ketika nanti yang namanya ibu punya suami marah-marah saja kerajaan. Ketika suami marah-marah tadi jangan dilawan dengan marah. Kenapa dengan demikian? Ketika marah diciptakan Allah, Allah meminta sabar. Kalau marah lawak nanti suami marah tidak selesai masalah. Mari itu pula dengan bapak pulang bekerja. Ketika bapak pulang bekerja, nampak ibu cemburut, mambu duit saja. Apa lawan mambu duit ibu? Apa lawan mambu duit? Senyum. Ketika nampak ibu di rumah mambu duit saja, bapak senyum, selesai urusan. Jadi sebenarnya itulah yang diminta oleh Allah. Engkau lihat orang-orang di sekitarmu berbohong, maka engkau mesti jujur kepada Allah. Engkau lihat orang-orangmu di sekitarmu marah, maka engkau mesti banyak sabar kepada Allah. Engkau lihat orang-orang di sekitarmu banyak sombong, maka engkau mesti tawadu. Munculkan yang baik itu dalam diri. Kalau di sekitar kehidupan dan tampak tinggal kita banyak keburukan-keburukan yang tampak, itu pertanda dalam diri kita masih banyak kebaikan yang belum kita munculkan dalam kehidupan. Itu jawaban Allah. Di sekitar awak misalkan, orang tu tidak dosa saja yang elok. Banyak kok yang ikut dalam artian suka mencela orang. Di sekitar kita orang suka bergunjing misalkan. Di sekitar kita orang suka keniko dalam artian mencela misalkan. Berarti Allah meminta, tolong kepada Allah jaga lidahmu. Jadi ketika banyak kita melihat orang-orang sekitar kita melakukan keburukan-keburukan, pertanda masih banyak hal-hal baik yang belum kita munculkan dalam diri kita. Itu gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bapak dan Ibu, jangankan kita, bahwa nabi-nabi Allah pun dahulu telah menerima akan fitnah itu sendiri. Saya lihat ketika di zaman Nabi Musa beliau diuji dengan yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu kan keras. Fir'aun itu kan luar biasa kasarnya. Bahkan di zaman Fir'aun itu anak laki-laki baru lahir langsung disembelih. Itu digambarkan oleh Allah dalam Quran surat yang kedua ayat yang ke-40 yang ke-7 ayat 49 kata Allah, yuzabbihuna abna'akum. Nanti sembelihan itu dalam bahasa Arab ada dua, ada zabaha, ada nahara. Kalau zabaha itu sembelihan sekali sembelih, dan sembelihan ketika hewan sedang jatuh lah terbaring. Makanya untuk menyembelih sapi, menyembelih kebau itu pakai bahasa zabaha. Kalau nahara itu sembelihan ketika hewan masih berdiri. Makanya ketika menyembelih unta itu disembelihkan ketika berdiri. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Bahasanya nahar. Tapi kalau zabaha dia aja tasdik di situ. Zabaha. Karena di dalam cerita Fir'aun Allah memakai tasdik yuzabbihu pakai tasdik.
Apa makna tasdik di situ? Bahwa Fir'aun ketika menyembelih anak-anak kecil laki-laki di zamannya, bukan hanya satu kali sembelih, tapi berulang-ulang menyembelih leher anak kecil. Itu kejamnya Fir'aun. Ketika datang kejam Fir'aun menyembelih, kasarnya luar biasa, kejamnya luar biasa. Diutus Nabi Musa, apa kata Allah terhadap Nabi Musa? Kata Allah kepada Nabi Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau berdua kepadanya, berikan peringatan tagha. Tagha itu orang yang angkuh dengan kekuasaan. Kalau bagha itu orang angkuh dengan harta. Makanya kalimat dalam Quran kalau Fir'aun dipakaikan dengan tagha. Kalau Qarun kanonnya dengan kekayaannya yang angkuh, kalimatnya bagha. Apa pesan Allah kepada yang namanya Nabi Musa? Faqulul lahu qawlan layyan la'allahu yatadzakkar. Sampaikan kepada Fir'aun, berikan peringatan dengan lembut, kata Allah. Jadi itulah harusnya. Jadi kenapa Allah menciptakan sifat buruk? Untuk memunculkan yang baik di awal. Fir'aun penuh dengan kekejaman dalam dirinya, kasar. Maka Allah perintahkan Musa, ingatkan dengan kelembutan. Mudah-mudahan dengan kelembutan itunya elok, kata Allah. Mudah-mudahan dengan kelembutan itunya baik, kata Allah. Jadi itulah maknanya. Kita diuji dalam kehidupan kita. Diuji dengan fitnah-fitnah yang luar biasa di akhir zaman. Diuji dengan keburukan-keburukan yang banyak di akhir zaman. Itu mengajarkan, munculkan yang baik-baik dalam diri kita, kata Allah. Itu yang mesti dilakukan hari ini. Menghadapi zaman fitnah itu bukan hanya dengan memperturutkan, tidak. Bukan hanya dengan ikut, tidak. Tapi bagaimana melawan. Apa yang nampak di kita buruk, maka munculkan yang baik. Lalu bagaimana cara kami melawan itu semua? Apa amalan yang bisa kami kerjakan supaya kami terbebas dari fitnah-fitnah itu? Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama amalan itu, maka jadikan amalanmu itu paling kurang sesuai dengan standar ketaatan. Paling kurang amal yang kita kerjakan sesuai dengan standar ketaatan. Bagaimana contoh standar ketaatan? Salat misalkan. Salat itu kalau kita lihat dalam Quran, Allah memerintahkan jumlahnya ada 17 rakaat sehari. Itu diterangkan oleh Allah nanti di dalam Quran. Setelah nanti kita jumlah atau salat itu, jagalah 17 rakaat itu. Ketika salat bukan hanya sekedar ditunaikan, tapi apa kata Allah? Maka dalam Quran surat kedua ayat 228, engkau mesti menjaga waktu dan mengetahui waktunya. Jadi sembahyang itu tidak sekedar salat. Kalau cuma sekedar salat itu di bawah standar ketaatan. Yang standar ketaatan itu bagaimana? Kita tahu jumlahnya 17 rakaat sehari semalam. Kemudian tahu dengan waktunya. Kini subuh jam berapa Pak dan Ibu? Subuh jam berapa? Maka mari saya cari Ibu. Mari nak ke situ. Mari jam berapa subuh? Zuhur. Jam berapa zuhur? Asar, maghrib, isya. Itulah kadang. Kenapa dalam salat itu kita tidak khusyuk? Kadang waktunya saja kita tidak tahu. Orang kalaulah bisa menyisihkan waktunya, tahunya waktunya, yang lain pasti ditinggalkan. Cobalah ibu misalkan, ibu ketika masak, yang masak dari jam 1 sampai jam 2 masak. Ketika masak jam 1 sampai jam 2 ada waktunya, yang lain pasti disingkirkan. Yang lain pasti dikatapikan, cukup memasak. Maka salat gitu tuh kurang baik. Kenapa? Kadang waktunya pun kadang kita ragu. Misal lah tahu kita waktu salat jam sekian misalkan. Subuh kita letakkan jam 5 misalkan. Lalu apa kata Allah dalam Quran surat yang kedua 228? Hafizu ala salawat. Maka pelihara waktumu. Jambara wak bangun. Jambara kita bangun Bapak dan Ibu. Kalau subuh jam 5 jam berapa kita bangun? Jam berapa bangun ini? Nah, ada yang taat bana. Kalau taat bana itu bangun jam 3.
bangun tahajud, baca Quran, segala macam. Kalau yang standar subuh jam 5, bangun jam 5 kurang 5 atau jam 5 kurang 10. Ada lolo yang luar biasa, subuh jam 5 bangun setengah 8. Itu luar biasa. Itu mesti dilihat. Allah minta itu, hafizu ala salawat, mesti dijaga. Persiapan untuk salat itu bara waktu yang dibutuhkan. Kenapa untuk yang namanya pekerjaan dunia, sebelum dikerjakan kita bisa luangkan persiapan. Kita lihat ke berangkat, ingin pergi main kini sekeluarga, ingin pergi liburan sekeluarga, berangkat dengan pesawat jam 10 pagi, sejak subuh lah siap-siap, mengambil barang, kau baju dipakai, kau dia apa, kau pakai. Cuma untuk liburan. Tapi kenapa untuk salat jam 5 subuhnya bangun, pas jam 5 orang azan baru terbangun? Kan tidak ada persiapan. Yang standar ketaatan di Allah. Maka standar ketaatan itu paling kurangnya seperti itu. Jam 5 subuh, jam 5 kurang 5 bangun. Itu yang standarnya. Tapi mesti menjaga waktunya. Apa yang lain ya Allah? Yang lain yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bagaimana cara kami? Maka perbanyaklah untuk berpuasa. Apalagi kini kita berada di bulan Muharram. Kini tanggal 9 besok 10 hari Ashura. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi mengatakan, berpuasalah engkau sumu yauma Ashura. Puasalah engkau pada hari Ashura. Lalu orang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kita tidak sama dengan Yahudi? Orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram karena mereka mengatakan hari itu Fir'aun ditenggelamkan, hari itu Musa diselamatkan. Tak samakah kita dengan orang-orang Yahudi? Maka apa jawaban Nabi? Wa khaliful Yahudi wasumu qablah yauman au ba'dah yaum. Maka untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka puasalah engkau sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis ini dalam ilmu hadis riwayat Imam Ahmad ini dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, diteliti dari status kesahihan hadisnya, maka hadisnya dhaif, lemah. Tapi adakah dalil atau hadis penguat yang lain? Hadis itu Bapak dan Ibu, kalau lemah bisa naik tingkatan menjadi hasan misalkan. Asal ada hadis pendukung yang lain. Adakah hadis pendukung yang lain? Ada. Hadisnya umum, afdalus siyam ba'da Ramadan, yaitu siyamul hurum. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan haram. Bulan haram itu kan 4. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 ada 4 yang dihormati. 4 itu apa ya Allah? Diterangkan oleh hadis Nabi. Salasun mutawalliyat. 3 beriring-iringan. Apa itu 3 beriring-iringan ya Rasul? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 terpisah baina Jumada wa Sya'ban. 1 bulan di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu Rajab. Karena Muharram bulan-bulan haram, maka dengan hadis tadi dikuatkan statusnya dengan hadis tadi, maka hadis tadi tidak lagi dhaif dan kita dianjurkan kalau bisa puasa tanggal 9 Tasu'a, kemudian tanggal 10 kalau bisa tambah dengan 11. Misal kami kini tanggal 9 tidak puasa, tidak, tanggal 10 dan tanggal 11. Tapi kalau tidak sanggup, tidak taluk kami 2 hari itu puasa. Ayo puasa tanggal 10 saja. Anda lo taluk kami tanggal 10 ada doh. Ayo tidak dapat akal. Tidak dapat apa jawaban nih. Kalau 10 sehari itu saja. Itu tentang puasa. Kemudian apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi zaman fitnah ini? Maka perbanyak pula untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa makna kalimat thayyibah itu? Banyak zikir. Boleh dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. Karena kenapa pentingnya kalimat thayyibah itu? Arash itu apa dan Ibu? Arash itu
tiangnya sampai ke bumi paling dalam. 7 lapis bumi ke bawah, aras tiangnya sampai ke bumi paling bawah. Dan aras itu dipikul oleh 8 malaikat. Tidak usah dibayangkan bentuk malaikat memikul. Aras itu dipikul oleh 8 malaikat, yang 8 malaikat itu tidak pernah berhenti-henti mengucapkan kalimat taibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi disebutkan bahwa aras itu ketika nantilah disebutkan malaikat zikir akan semakin kuat kalau di bumi ada orang mengucapkan la haula. Jadi malaikat tu zikirnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Tapi akan semakin kuatlah aras tu tagaknya kalau di bumi masih ada orang-orang mengucapkan la haula. Nah, itulah gambaran Nabi dari hadis la taqumus saah kecek Nabi, tidak akan terjadi itu hari kiamat hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selama di permukaan bumi masih banyak orang-orang yang menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi kalau di bumi lah banyak orang yang lupa mengucapkan kalimat taibah, lah banyak di bumi itu orang yang tak lagi banyak zikir, lah banyak di bumi orang yang lupa banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, lah kurang di bumi manusia mengucapkan itu. Pertanda akan semakin dekat dengan kiamat. Itu kata Nabi. Jadi mesti dalam artian kita banyak untuk mengucapkan kalimat taibah itu. Mesti banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu. Kalau bisa hadir dalam halakah-halakah keilmuan atau halakah-halakah zikir. Kalau dibuka nanti dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi mengatakan, di situ disebutkan keutamaan, kata Nabi mengatakan ketika engkau lewat biriyadil jannah, engkau lewat di taman-taman surga, farta'u, maka istirahatlah. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang dikenal dengan taman-taman surga di dunia? Maka Nabi menjawab, taman surga yang dimaksud itu adalah halakah, halakah, majlis-majlis. Model kita hadir hari ini pun juga disebut dengan majlis. Itulah taman-taman surga. Bagaimana ya Rasulullah kalau taman surga itu? Allah itu memiliki iringan-iringan malaikat yang akan mencari di permukaan bumi ini di mana halakah zikir, di mana majlis-majlis ilmu. Ketika nanti malaikat itu menemukan halakah zikir, menemukan majlis-majlis ilmu, malaikat akan ikut serta dengan mereka. Jadi kini kau awak hadir kau bukan kita saja, tapi malaikat banyak hadir kini. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim mengatakan bahwa orang-orang yang hadir dalam halakah atau dalam majlis-majlis ilmu hadir di rumah Allah, apa yang diberikan wa ghasaituhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Kini yang memasukkan awak ke surga itu apa Pak dan Ibu? Apa yang mengantarkan kita ke surga Bapak dan Ibu? Ridha Allah. Kalau amal enggak? Amal mengantarkan ke surga atau ridha Allah? Ridha Allah. Jadi kalau enggak beramal kita asalkan kok ridha Allah masuk ke surga. Ya gitu. Enggak usah beramal Enggak beramal tu salat enggak, puasa enggak, nanti kecil salah. Mudah-mudahan ridha Allah. Ridha Allah masuk surga. Enggak ridha Allah masuk surga. Apa yang masukkan awak ke surga? Amal atau ridha Allah? Oh, kedua-duanya. Jadi hadis Nabi mengatakan, kata Nabi mengatakan la yadkhulul jannah halan bi amalihi, tidak akan masuk seseorang ke dalam surga. Begitupun juga denganku, kecek Nabi, dengan amalnya. Orang tu tidak akan masuk surga jo amal dah, kecek Nabi. Aku pun juga tidak. Lalu dengan apa ya Rasulullah? Illa birahmatillah, melainkan dengan rahmat Allah. Jadi jawab masuk surga Bapak dan Ibu? Jawab masuk surga Ibu? Rahmat Allah.
yakin di rahmat Allah. Yakin. Buka Al-Quran. Kata Allah dalam Quran, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan amalmu, kata Allah. Amanan batu gini kata Allah, kata Nabi. Kata Allah masuk surga jo amal. Kata Nabi masuk surga ndak jo amal dah, kata Nabi. Tapi jo rahmat Allah, kata Nabi. Mayang batu kata Allah, kata Nabi. Alah malah yang batu ragu lo jadinya lah. Maka di situ ulama mengatakan seolah-olah Al-Quran 7 hadis bertentangan, seolah-olah bertentangan. Tapi tidak bertentangan, saling menguatkan. Di samping amal yang mengantarkan kita ke surga, mesti ada rahmat Allah. Amal kita kerjakan, amal itu mengantarkan ke surga. Tapi yang bisa menambahnya adalah apa? Rahmat Allah. Jadi amal mengantarkan ke surga, rahmat Allah mengantarkan ke surga. Maka salah satu yang diminta Allah itu rahmat, cari rahmat Allah. Bagaimana mencari rahmatmu itu ya Allah? Salah satunya dengan itu. Hadiri halakah zikir, hadiri majlis ilmu, banyak datang ke rumahku, kata Allah. Wa ghasaituhumur rahmah, kata Nabi. Engkau diliputi oleh rahmat-rahmat Allah. Jadi itu cara menyelamatkan dari fitnah. Kita datang di sini, kita hadir dalam pengajian, kita hadir dalam halaqah zikir, kita hadir salat berjamaah, itu yang akan banyak menambah akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran Allah. Jadi banyak zikir kata Allah mengatakan, banyak mengucapkan akan kalimat-kalimat taibah. Dari sekian kalimat-kalimat taibah, apa yang paling baik? Afdalul zikri annahu la ilaha illallah. Maka di antara sekian yang paling baik kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi Nuh pernah berkata, ucapan la ilaha illallah itu andai kata sebab ada di langit dan di bumi, maka nanti ada lingkaran, maka yang akan memecahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Pernah diceritakan oleh Habib Umar bin Hafiz. Kalau Habib Umar bin Hafiz itu sia yang meragukan bapak dan ibu, tidak boleh. Habib Umar bin Hafiz kan luar biasa, keilmuan beliau, soleh beliau luar biasa. Beliau pernah bercerita, ada salah seorang Habib, kata beliau, bernama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau Habib Abdul Qadir itu suatu waktu wirid beliau, wirid biasa beliau tu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kebiasaan beliau. Lalu Habib Abdul Qadir itu suatu waktu ditimpa oleh penyakit. Ketika ditimpa oleh penyakit, tidak ada kecek dokter, tidak ada ubeknya lagi. Dan mungkin umur beliau singkat, tidak lama lagi dari sakit yang diterima. Lalu datanglah dokter dari Sudan memeriksa jantung beliau, memeriksa akan jantung Habib Abdul Qadir tadi. Ketika diperiksa jantung dengan alat yang modern hari ini, terdengar ada detakan la ilaha illallah. Karena dokterlah menyerah dokter, tidak ada ubeknya lagi dokter. Dan umur beliau pun juga singkat. Apa kecek keluarga? Biarlah kalau begitu kami bawa saja pulang. Ketika dibawa pulang, dilapihkan semua alat-alat medis. Semua alat-alat medis dilapihkan. Dan hebatnya, ketika dilapihkan sampai di rumah, yang beliau tidak bisa mengecek beliau. Yang beliau tidak bisa berjalan, hilang semua penyakit. Karena apa? Amalan zikir la ilaha illallah. Makanya orang-orang dulu itu luar biasa. Carilah para ulama-ulama ahli batin istilahnya. Ulama-ulama yang kerohaniannya itu memang tersambung baik dengan Allah. Itu zikirnya tidak main-main. Cari Al-Faqih Muqaddam. Bara zikirnya dalam sehari 100.000 kali sehari. Cari dengan yang namanya Habib Abdullah bin Husain. Bagaimana beliau zikir 2.500 zikir Allah, 2.500 salawat, 2.500 zikir la ilaha illallah. Belum dengan yang lain, kata Habib Ja'far Al-Aidrus, beliau zikir sehari itu 70.000 kali. Maka Imam Haddad mengatakan la ilaha illallah itu adalah ruhnya zikir.
Kenapa hati kita ndak baik? Karena kita ndak malapehan kandak hati. Itu masalahnya, kandak hati ndak dilapehan. Coba paruik itu apa tadi? Paruik itu ketika litak fokus ndak awak kerja. Fokus ndak ya? Kurang fokus kalau paruik itulah litak. Makanya apa kandak paruik? Makanan. Kandak paruik itu makanan. Isilah dengan makanan. Nah, fokus awak balik. Kandak paruik bisa kita lapihkan dengan makanan. Kandak hati cuma satu kecil ulama. Kandak hati itu cuma zikir. Kenapa terkadang ibadah tidak nikmat? Karena kandak hati itu tidak dilapihkan. Kenapa di hati itu masih banyaknya sifat-sifat buruk? Karena kandak hati itu yang tidak dilapihkan. Maka lepaskan. Maka itulah amalan-amalan para habib, para ulama-ulama. Beliau zikirnya luar biasa. Itu gambaran. Jadi cari pula orang-orang dulu itu. Ada kami bertemu dengan seseorang. Beliau bertemu dengan seseorang. Nama beliau Syekh Muhammad Ali Al-Hanafiyah Rabbani. Dan kami juga bertemu dengan Habib. Di situ beliau. Kau bukan beliau yang cerita sendiri. Tapi orang yang cerita. Apa cerita? Beliau ini. Awal mula ilmu batin beliau kuat. Di waktu muda beliau ditinggalkan oleh ayah. Ayah meninggal dunia. Waktu ketik. Ketika meninggal dunia terasalah hidup susah. Terasa hidup paling yang bawah. Akhirnya muncul putus asa. Ketika muncul putus asa, beliau keluar malam hari, beliau tantang Allah. Apa kecek beliau kepada Allah? Wahai Allah, tunjukkan kalau memang engkau ada, tolong bantu aku. Tapi kalau engkau tak bantu aku, mulai hari ini aku takkan mempercayaimu. Model itu. Akhirnya datanglah kilat yang bertuliskan lafaz Jalallah, lafaz Allah. Dan di saat itu dibimbing oleh Allah, dibimbing kini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ruhaniyah beliau, bukan dalam zahirnya, ruhaniyah beliau dibimbing langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan apa amalannya? 25 tahun puasa setiap hari. Lah 25 tahun beliau puasa setiap hari. Maka kadang iri kita kepada orang-orang seperti itu. Tidurnya bagaimana? Tidur beliau itu memang orang pilihan. Memang orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu memang kan kadang tak masuk di akal. Kalau orang-orang pilihan itu tak masuk di akal. Puasa 25 tahun dan 15 tahun tak laluk-laluk malam. Siang pun tak laluk, malam tak laluk. Di akal kita masukkah? Tak. Tapi itu manusia pilihan. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tak bisa dia awak puasa 25 tahun tiap hari berturut-turut. Taklah. Maka paling kurang ambil yang sunnah-sunnah. Senin, Kamis. Atau kalau bisa puasa Nabi Daud misalkan. Tak bisa di kami malam tu tak tidur. Tak nah. Tapi sampaikan pesan Allah. Apa kecil Allah? Sedikitlah tidur di malam hari. Manga makna sedikit tidur di malam hari? Bangun tahajud. Dirikan salat malam. Itu yang bisa kita iringi, yang bisa kita tiru, yang bisa kita jalani, meniru akan apa yang dilakukan oleh ulama seperti itu. Tak bisa gini puasa tiap hari, paling kurang apa banyak? Senin Kamis paling kurang. Oh nanti sudah Senin Kamis pakai ayamul bid pertengahan bulan. Oh nanti sampai puncak kenikmatan puasa, itu puasa sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Puasa Nabi Daud. Begitu juga tak bisa tidur malam. Kalau tak tidur kita malam pusing kepala. Kalau dah pusing kepala kita, sedikit tidur malam. Bangun malam tu, tegakkan salat qiyamul lail. Itu yang digambarkan Allah kepada kita. Maka lakukanlah itu. Maka perbanyaklah akan hal itu. Perbanyaklah itu semua. Maka di samping itu apa keutamaannya? Keutamaan dari kalimat taibah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Pernah digambarkan dalam sebuah hadis digambarkan ketika awak mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu akan keluar seperti burung hijau yang akan datang ke aras membuat heboh di atas aras. Bunyi-bunyi pada kini kalau buah. Mode itu di aras.
burung hijau. Tawang-tawangkan kemari, tawangkan kemari. Lalu malaikat bertanya, diamlah kecik malaikat. Diam. Diam kecik malaikat. Apa kecik burung tadi? Kami akan diam kalau permintaan kami dikabulkan oleh Allah. Apa permintaanmu kecik malaikat? Mohonkan kepada Allah, ampunilah dosa orang yang zikir tadi. Datang malaikat kepada Allah, ya Allah, ada sekelompok burung datang. Lalu meminta kepada kami ampuni dosanya. Karena burung tadi kalimat taibah yang keluar dari mulut kita menjadi burung ke situ. Apa kecik Allah? Kabulkan doanya kecik Allah, tak ampuni dosa kita. Makanya keutamaannya diterangkan melalui riwayat Abu Zar Al-Ghifari, setiap kalimat taibah, setiap kalimat la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di situ dosanya akan diampuni. Jadi kan murah sebenarnya mengampuni dosa itu. Murah mengampuni dosa, cukup ucapkan la ilaha illallah. Baca ci apa dosa. Itu gambaran Allah. Jadi banyaklah membaca seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu. Karena yang dibangun oleh Nabi, karena kita masih di awal-awal tahun baru, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, apa yang diajar beliau? Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah bukan membangun gedungan tinggi, bukan membangun bangunan tinggi, tidak. Tapi apa yang dibangun oleh beliau? Membangun manusianya. Bagaimana manusia yang yakin kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Membangun manusia sebagai manusia yang tidak akan menyembah melainkan hanya kepada Allah. Dan membangun manusia bahwa semua yang kita punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibangun Nabi. Dengan apa beliau membangun? Dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan amal-amal ibadah. Makanya di situ kanlah digambarkan. Karena puncak kedurhakaan kita, Bapak dan Ibu, puncak kedurhakaan seorang manusia itu terletak ketika mereka merasa memiliki. Ketika awaklah merasa memiliki, itu puncak kedurhakaan. Semakin orang merasa memiliki, ketika diambil semakin besar kesedihannya. Jadi yang ditanamkan Nabi itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah kepunyaan di langit dan punya Allah kepunyaan di bumi. Tapi memahami ayat tu kadang banyak pula orang salah memahami. Ada anak-anak muda mendengar ayat tadi dibacakan, kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Tersenyum anak muda tadi. Ketika tersenyum anak muda tu heran pula, kok senyum anak tu ketika mendengar ayat lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah di langit dan bumi. Akhirnya bayanyalah kalaman orang, di depan halaman orang tu ada pohon mangga. Diambilnya mangga orang masak-masak di serolahnya. Keluar bapak yang punya mangga, apa kecik apa? Oi, tu ambil bermaliang mangga tadi. Oi, kami nak maliang dah pak. Batu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah di langit yang bumi, pohon mangga pun juga punya Allah. Itu salahnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya murah. Ambil batu bayan ke kepalanya. Ketika ditanya, "Baku apa baik?" Batu pun juga punya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran. Jadi bukan itu maknanya. Makna jangan secara tekstual. Jadi makna yang ditanamkan oleh Nabi tadi ada pemahaman semua kepunyaan Allah. Kita disuruh untuk dititipkan untuk menjaganya. Meyakini Tuhan semua satu, meyakini tiada Tuhan selain Allah. Itu yang ditanamkan oleh Nabi dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka untuk menghadapi zaman fitnah di hari ini, karena kita berada di akhir-akhir zaman yang luar biasa, keburukan-keburukan banyak hadir di sekitar kita, kemaksiatan-kemaksiatan banyak hadir di sekitar kita. Ndak bara anak, ndak bara kini ko dalam artian anak yang membunuh orang tuanya luar biasa banyaknya hari ini. Ndak bara banyak kita melihat pembunuhan-pembunuhan, ndak bara banyak kita melihat narkoba dan sebagainya. Itu zaman akhir zaman, bagaimana menyelamatkan diri kita ketika Allah menciptakan keburukan. Pasti Allah menginginkan munculkan yang baik kecil Allah. Nampak yang buruk, munculkan yang baik-baik. Bagaimana menjaga diri? Maka standar ketaatan kecil Allah. Salat, tahu jumlah, kenali waktu dan pelihara waktunya. Puasa juga gitu, perbanyak kecil Allah. Selagi ada yang sunnah kerjakan, Senin Kamis kerjakan, Ayamul Bid kerjakan.
Ada hari-hari mulia dalam bulan itu, kerjakan. Dan juga iringi hati, iringi lidah dengan banyak mengucapkan kalimat taibah untuk penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Karena satu ucapan la ilaha illallah, maka dosa manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah untuk menghadapi zaman fitnah. Karena tahun bertambah, berarti kesempatan hidup semakin kurang dan kita akan semakin dekat dengan akhir zaman. Kalau dekat dengan akhir zaman, pasti ujian, pasti tes, pasti semuanya pasti banyak yang akan datang untuk menguji dan menggoyahkan akan iman kita nantinya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya maka mohon dimaafkan. Al-Fakir ad-Da'if ilallah. Dan terakhir kami juga memohon tolong doakan kami selamat dunia akhirat. Jadi sama-sama mendoakan saja kita. Mudah-mudahan dengan kita saling doa mendoakan, hari ini kita berkumpul di rumah Allah, mudah-mudahan akan menjadi saksi nanti bangunan ini akan menjadi saksi untuk kita juga dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja Bapak dan Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.